Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dimanapun kita berada, semoga dalam keadaan baik dan sehat tentunya ya. Kami kembali lagi di podcast. Ya, kali ini kita ada di episode ketiga dengan suara-suara yang berbeda tentunya. Dengan saya Dion dan ditemani oleh Ada aku di sini, Jere. Jadi kita akan menemani kalian yang misalnya sambil nugas, yang sambil praktek di gereja maupun di lembaga-lembaga. Kami hadir untuk menemani waktu kalian sekitar 30 menit sampai 40 menit ke depan. Kita bisa memperkenalkan dulu dua narasumber atau pembicara kita pada podcast kali ini. Yang pertama ada Kak Ulan. Halo Kak. Halo Kak Ulan. Halo semua. Kak Ulan bisa ini nih. Mungkin udah banyak yang kenal Kak Ulan ya, tapi bisa perkenalan dulu Kak. Nama lengkap, angkatan berapa, dan sekarang stay di mana sih? Nah, gitu. Iya. Oke, perkenalkan namaku Ulan Lumempo dari angkatan 2019. Saat ini lagi stay di Manado. Berikutnya ya narasumber kita ya Kak Tia yang juga menemani kita. Halo Kak Tia. Halo Dion, halo Jiri. Halo Kak Tia. Iya. Oke, kenalin teman-teman, aku Tia Frisilena Venia Purba. Aku angkatan 2020. Sekarang stay-nya sih di Jakarta ya, tapi besok udah nggak di sini lagi. Jadi kami mau naik-naik sih Kak. Mungkin Kak Ulan sama Kak Tia mewakili angkatannya gitu ya kan. Karena kami juga mengambil 2 angkatan 19 sama 20 gitu. Pertama untuk Kak Ulan mungkin. Gimana sih Kak perasaannya pembelajaran tatap muka di 2019 gitu? Ya, jadi kalau perasaannya sih seneng ya. Apalagi kan kayak bertemu teman-teman baru, suasana baru. Terus harus membiasakan diri juga sama orang-orang baru. Apalagi kan yang semester awal kan kita harus di asrama juga kan. Jadi kayak ya aktivitas-aktivitas gitulah. Perasaannya tentu senang ya. Meskipun kita di kampus hanya 1 semester lebih, 1 semester setengah gitu, terus akhirnya ya kuliah online, tapi masih bisa merasakan lah gitu gimana kuliah di kampus, bertemu sama dosen-dosen dan juga teman-teman gitu. Kita tanya juga Kak Tia ya, perasaannya di 2020 ya, kita banding-bandingkan gitu. Kak Tia nih, kan udah tahu nih bakalan online, atau mungkin mungkin udah tahu ya bakalan online gitu kuliahnya, karena masih pandemi kemarin di 2020, di bulan 6 gitu ya, pas juga pandeminya. Gimana sih Kak perasaannya kalau misalkan bakalan kuliah online nih gitu? Oke, kalau perasaan sih campur aduk ya, karena mikirnya nanti gimana ya interaksi sama yang lain, nggak kenal juga sama mereka. Nanti apa lancarkah studinya, apa nanti banyak kendala dan segala macam. Yang pasti ya banyak ketakutan, banyak pergumulan juga. Cuma balik lagi kayak mikir, ya udah nggak apa-apa lah, prioritas kita kan mau belajar ya, mau walaupun ya kehidupannya nggak seperti yang biasanya, tapi ya coba aja gitu. Iya. Ini ya, kalau Kak Tia mungkin ngerasain hampir sama kayak kita Dion ya. Karena kita angkatan 21 juga masih online masuk ya. Tapi ngomong-ngomong nih, aku balik ke Kak Ulan kali ya. Perasaan kan setelah offline nih, tiba-tiba harus online. Nah itu ada perasaan sedih nggak sih Kak? Atau perasaan apa gitu yang dialami ketika mendengar bahwa kampus harus tutup, pandemi semakin naik, dan kita harus online belajar di rumah kembali. Itu gimana tuh Kak? Oke, awalnya sih agak seneng ya, karena kan waktu itu dibilangnya libur, nggak libur sih, maksudnya kayak belajar online gitu selama 2 minggu. Jadi kayak, wah enak nih nggak ke kampus gitu-gitu. Jadi dari Jakarta langsung pulang ke Manado, kayak wah seneng nih bisa ketemu, kumpul-kumpul lah sama keluarga gitu. Terus sehari-hari kuliah online kayak aktivitas yang baru juga gitu. Harus membiasakan diri, tapi lama-lama kok kayak bosen gitu. Kan kita juga kayak kayak aktivitas di luar juga kan nggak kayak biasanya kan. Jadi harus benar-benar di rumah, dan semakin kesini kayak pengen cepat-cepat kuliah di kampus sih, karena butuh banget gitu support dari teman-teman juga. Kalau misalnya ada tugas-tugas gitu kan biasanya saling support satu sama lain. Kalau online gini sih aku ngerasa semuanya kayak memikirkan pribadi masing-masing gitu. Gitu sih. Menarik ya sebenarnya, karena mungkin di balik kami lah gitu, angkatan 21 mungkin. Untuk Kak Tia gitu ya, perasaannya sih gimana ya? Kan ada nih isu-isu nih, kita mau
tatap muka nih. Kalau Kak Ulan nih pengennya sih kita tatap muka gitu karena udah lama mungkin kuliah di rumah gitu. Jadi pengen tatap muka. Untuk KTA ini kan udah 2 tahun juga ya online ya. Ya, 2 Online-nya tahun. Gimana nih Kak perasaannya? Ada nih isu-isu aja sih, masih nih belum ada sih suratnya gitu kita mau offline. kan memang masih simpang siur ya, walaupun banyak yang berharap bakalan onsite dan segala macam. Di awal tuh mikir nanti gimana ya interaksi sama yang lain, apa bakal seasik yang sekarang, maksudnya di online ini gitu. Tapi lama-lama mikir juga ya rindu untuk bisa ketemu orang, bersentuhan, ngobrol langsung. Karena kan jenuh ya di rumah doang gitu. Pengen ngerasain gimana sih duduk di bangku kampus atau makan di kantin kampus dan segala macamnya. Itu sih lebih ke kayak ya excited lah gitu. Iya, iya. Berarti ini ya KTA juga nggak ngerasain asrama ya kayak kita ya? Iya, Iya. nggak ngerasain. Nggak ngerasain asrama. Iya, iya, iya. Mungkin ini nih kita kan nih nggak ngerasain asrama nih. Coba kita mungkin dengar sedikit cerita kali ya dari Kak Ulan yang sempat asrama onsite kayak offline gitu. Ada nggak sih kisah-kisah menarik atau pengalaman gitu di asrama yang masih diingat sampai sekarang gitu? Boleh dong Kak sedikit aja. Sejujurnya di asrama ada enak nggak enaknya ya. Apalagi kalau misalnya kita kayak anaknya tuh tiap hari tuh pengen jalan terus gitu. Nah kan di asrama kayak ada batasan waktunya gitu. Mungkin nggak enaknya dulu ya. Kalau nggak enaknya mungkin ada yang ngerasain homesick gitu. Atau kegiatan-kegiatannya terbatas karena kan ada jam-jamnya gitu. Sama misalnya kan di asrama juga biasanya ada kurve gitu buat bersih-bersih, nyiapin makanan gitu. Mungkin ada teman-teman nih di rumah yang biasanya kayak rebahan-rebahan aja terus tiba-tiba di asrama harus cuci piring, nyapu gitu-gitu kan. Ya cuman sebenarnya itu melatih diri sendiri juga sih untuk kayak jadi mandiri gitu dan benar-benar ngurusin diri sendiri gitu. Mulai dari nyuci baju dan nyuci baju itu pun nggak bisa laundry kan, jadi harus benar-benar nyuci sendiri gitu, piring cuci sendiri. Terus mungkin yang seru-serunya banyak ya, kayak kebersamaannya gitu, tiap malam ngumpul ibadah, terus kayak sharing-sharing, sama masak-masak juga sama ibu asrama gitu kan kalau jadwal kita kurve. Terus mungkin yang paling dirindukan itu pagi-pagi sih Kak, pagi sama sore gitu pas pulang kampus gitu. Jadi pagi-pagi kadang ke kampus tuh jalan bareng rame-rame ke kampus atau naik jalan kaki gitu-gitu dan kayak naik Gojek juga kadang karena udah buru-buru ya, udah mungkin telat karena kan kalau telat ke kapel juga kan itu kan kena kurve gitu kan. Jadi kalau telat terus bersih-bersih gitu-gitu. Jadi kadang Gojeknya orang lain yang dinaikin siapa gitu. Cuman kan tujuannya sama kan. Jadi nyadarnya nanti di kampus, oh ini bukan ini ya gitu. Tapi seru sih gitu Pastinya pengalaman. seru ya Kak. Ya seru banget sih. Sama mungkin kayak kayak ngantri buat mandi gitu kan. Kan kamar mandinya kan kamar mandi bersama gitu kan. Jadi kayak apalagi pagi-pagi kayak rempong, apalagi cewek-cewek gitu kan. Kayak harus keramas gitu-gitu. Iya. Terus mendengar kabar online nih Kak, kan setelah asrama nih onsite, terus kan online balik ke Manado. Itu ada perasaan sedih nggak sih kehilangan nggak bisa asrama lagi? Itu masih dalam waktu asrama ya balik ke Manadonya? Iya. Nah, itu gimana itu Kak? Kayak aku bilang tadi awalnya seneng-seneng aja kan, karena 2 minggu aja pasti balik lagi gitu kan. Cuman ternyata sampai sekarang belum balik-balik, ya perasaannya kayak sedih aja sih gitu karena kan waktu asramanya belum habis kan seharusnya. Cuman ya gitu sampai sekarang aja barang-barangku masih ada di asrama, nggak tahu masih terselamatkan atau enggak. Oh iya. Jadi iya karena kayak males lah nanti sekalian aja gitu kan. Jadi barang-barangnya udah direlakan saja. Kalau ada yang bisa diselamatkan syukur, kalau enggak juga ya udah nggak apa-apa gitu. Iya, ini untuk angkatan 2021 nih ya. Mungkin bisa menggambarkan aja lah di pikiran ya gimana itu. Ya, berimajinasi dengan pikiran bisa sendiri. ikut asrama juga lah gitu melalui imajinasi mungkin ya. Nah untuk ATA nih ya, kan kita mau onsite nih, buat aja lah ya harapan kita ini betul-betul terwujud gitu ya. Kita mau onsite gitu. Amin. Untuk gambarannya lah kakak tahu lah gambarannya onsite gimana gitu. Apa sih yang perlu kakak persiapkan gitu ya? Mungkin kakak juga udah pernah nggak sebelumnya merantau gitu dari
dari keluarga gitu. Pernah nggak? Kalau merantau pernah, tapi itu udah kecil banget lah. Tapi itu kayak itu waktu SD kelas 3 cuma 3 bulan doang merantau. Nggak dibilang merantau sih enggak ya, cuma pindah doang. Jauh dari keluarga ya mungkin ya. Iya, jauh. Tapi kalau misalnya kayak kesiapan yang dipersiapkan itu aku lebih ke mental sih. Karena kan kayak Iya. bisa nggak ya nanti aku di sana, bisa nggak ya aku mandiri dan segala macam. Itu sih lebih ke situ. Terus kayak gimana ya rasanya merantau, ketemu orang-orang terus. Dan kita harus sendiri, ya walaupun nanti kita bakal dengan yang lain, dengan teman-teman, dengan kenalan. Cuma jatuhnya kan kita sendirian ya di situ, nggak ada orang tua, nggak ada Iya. keluarga gitu, lebih ke mental. Berarti kakak ngekos lah ya berarti ya, nggak sama keluarga juga kan? Kalau nanti aku sih bakal ngambil asrama lagi lah ya, jadi kakak senior. Oh, kakak senior ya. Iya, karena kayak mikir kalau ngekos bakalan sulit juga, kayak jauh gitu. Iya, Kalau iya, iya, asrama kan jatuhnya jauh, nggak jauh amat tuh. Iya. Ya, kalau kaulan gimana nih? Persiapan misalnya kita mau onsite lagi, kan udah pernah onsite. Apakah ada yang perlu dipersiapkan lagi? Mungkin mental juga kayak KTA atau Dengan suasana ada berbeda yang ya. dipersiapkan khusus gitu, iya. Soalnya kan sehabis pandemi gitu, udah lama nggak ketemu orang banyak, terus tiba-tiba nanti harus ketemu. Apakah ada yang perlu dipersiapkan nih Kak? Jujur aku udah kayak nyaman banget ya kuliah online kayak gini. Cuman pengen juga gitu kuliah onsite karena kan ketemu sama teman-teman karena udah lumayan lama ya nggak ketemu gitu. Iya. Kalau persiapan ya mungkin sama sih kayak mental gitu-gitu. Karena kan udah lama nggak ngumpul-ngumpul terus tiba-tiba ngumpul lagi kayak wah gimana nih gitu. Dan mungkin kalau persiapan di kampusnya mungkin itu sih kayak tempat tinggal gitu-gitu kan. Karena kan bener-bener semenjak pulang kemarin kan nggak pernah balik lagi kan. Jadi kayak harus prepare dari awal lagi gitu kayak cari tempat tinggal. Terus ya merasakan ya mental lah kayak homesick gitu-gitu lagi sih. Iya. Tapi kalau menurut pribadi kakak berdua nih, udah siap nggak sih buat kuliah onsite nih? Semisal kita beneran onsite, udah pada siap nggak sih secara jiwa, raga, dan lain-lainnya gitu? Mungkin dari Kak Ulan dulu. Siap nggak siap ya harus siap ya. Iya, betul tuh. Ya itu. Cuman ya kalau mau masih bisa milih online atau onsite ya pasti aku bakalan pilih online gitu. Cuman kalau emang diharuskan, maksudnya udah benar-benar harus di kampus ya mau nggak mau harus gitu. Cuman mungkin yang harus dipersiapkan juga kayak ketemu dosen gitu kan. Karena kan biasanya lewat Zoom gitu. Harus bertemu dengan dosen gitu-gitu sih. Untuk Kak Tia gitu, sebenarnya pengen nggak sih kita onsite gitu Kak, temu teman-teman gitu. Bandingkan nih sama kepengenan online gitu. Kayaknya aku lebih pengen onsite ya, lebih ke pengen ketemu orang-orangnya, lebih pengen juga ketemu dosennya karena belum pernah kan. Tapi kalau aku di posisi Kaulan yang udah pernah, mungkin aku juga sepemikiran sama Kaulan. Aku lebih pingin ketemu orang-orangnya aja sih. Cuma kalau untuk kayak perkuliahannya nanti gimana, karena memang gak punya gambaran, ya kayaknya lebih baik ya harus siap sih, supaya tahu nih gimana sih, apa sih yang enaknya dan apa yang gak enaknya dan apa yang bakal dirindukannya kayak gitu. Iya, betul sih Kak. Perlu juga kita tahu ya orangnya siapa. Kalau Kak Ulan kan udah pernah ya jumpa sama orang-orangnya, jadi ya mungkin nyaman gitu online gitu. Ya kami juga nyaman gitu online, tapi karena nyamannya karena ya bisa di kamar gitu, bisa bebas gitu ya di Zoom ngapain aja sambil kuliah gitu ya kan. Kalau di tempat kuliah kan nggak sebebas yang di rumah gitu kan. Ya kalau Jere sendiri mungkin sama juga ya kayak kita lah ya, kita sama lah ya berarti. Iya, sama lah. Pengen ini onsite ya, ketemu orang-orang ya. Iya. Tapi sejujurnya kok sih kalau dari gua aja belum siap sih onsite. Iya. Masih pengen online. Pengen onsite tapi belum siap gitu karena ya masih belum siap lah mentalnya gitu. Tapi ada nih Kak yang menarik ya dari Kak Ulan mungkin dari Kak Tia gitu. Satu, Kak Ulan udah pernah onsite ketemu teman-teman gitu. Mungkin udah tahu juga ya teman-temannya karakternya gimana gitu. Terus Kak Tia belum pernah onsite terus online gitu selama 2 tahun. Lama juga sih 2 tahun gitu. Ada nggak sih Kak untuk Kak Ulan dulu gitu? Ada nggak sih perbedaannya gitu? Kak Ulan kan udah tahu nih teman-temannya gimana karakternya gitu. Terus online jadi beda gitu. Ada nggak sih Kak pengalaman yang gitu? Orangnya jadi berubah gitu. Aduh. Nggak berubah rupa ya.
Iya enak. Maksudnya kalau pas ketemu emang kan orang-orang kan beda-beda ya sifatnya. Cuman namanya juga kita seangkatan, bareng-bareng ya harus saling menerima satu dengan yang lain gitu. Kayak seru-seruan aja sih kalau ketemu sama teman-teman, apalagi kalau di kelas gitu kayak ada yang ketiduran gitu-gitu atau ada yang kayak main-main lah gitu. Itu kan maksudnya biasa kan gitu. Dan kalau perubahan dari onsite terus online mungkin ada yang lebih, yang dari onsite udah tertutup, pas online lebih tertutup juga gitu, maksudnya kayak tidak membuka diri buat teman-teman yang lain gitu. Jadi ya mungkin perubahannya gitu, atau canggung gitu kan, karena nggak ketemu-ketemu juga, terus tiba-tiba say hi say hello gitu, kayaknya ada juga kan orang-orang yang kayak gitu, kayak Iya, canggung iya. gitu, mungkin perubahannya gitu. Itu sih yang aku rasain perbedaannya. Oh, tadi ya dimulai dari tertutup, dia makin tertutup gitu ya. Iya, 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 tapi wajar ada sih. juga yang kayak heboh-heboh gitu kan, tapi pas sekarang nggak seheboh itu lagi, karena mungkin mau heboh apaan di depan laptop gitu kan, kayak orang gila gitu. Iya, iya. Enaknya ya pas onsite gitu, kayak ada hiburan lah gitu. Untuk KTA gitu, untuk KTA belum lah ya. Sorry, sorry ya. Belum lah ya. Belum ada perubahan lah ya Kak ya. Dari onsite ke online gitu ya. Belum dong, nggak tahu juga tuh orang-orangnya gimana. Iya, iya. Tapi udah sering kan ya ketemu di Zoom ya KTA ya? Oh, mungkin. Udah ada, Udah. berarti udah punya gambaran nih ya teman-teman KTA gimana, si ini gimana gitu udah ada berarti ya. Udah ada, dan berharapnya tuh mereka ketika di Zoom dengan nanti ketemu secara langsung itu berharapnya sama. Kan kadang ada tuh kayak contoh mungkin dari Kaulan tadi, orang berubah gitu. Nah, berharapnya tuh nanti ketemu mereka, ketemu langsung itu ternyata sama atau bisa mungkin lebih asik gitu harapannya. Iya, iya. Nah, itu tuh menarik tuh untuk harapan ya. Mungkin ya kita ini juga mahasiswa yang bersuara terbuka di kampus gitu ya, menyuarakan ya suara kita lah ya. Mungkin suara kita kecil tapi mungkin bisa berdampak di kampus kita gitu. Nah, untuk harapan gitu ya Kak Ulan dan Kak Tia gitu. Lebih ke harapan ke kampus sih. Gimana sih nanti supaya kita di onsite ini merasa nyaman gitu. Lebih merasa nyaman dibanding online gitu. Apa sih harapannya gitu untuk kampus gitu? Mungkin teman-teman juga gitu. Mungkin teman-teman juga gitu. Apa sih Kak Ulan gitu? Harapannya sih nggak ada harapan apa-apa sih, karena sebenarnya kalau onsite tuh kayak nyaman banget gitu, apalagi kan kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan gitu kan, atau ada mata kuliah yang kayak praktek-praktek gitu. Dan sebenarnya banyak juga sih teman-temanku yang misalnya nggak ada mata kuliah tapi ke kampus gitu, karena kayak nyaman aja misalnya ke perpus gitu-gitu, atau nongkrong sama teman-teman di kampus. Sebenarnya itu menurut aku nyaman sih gitu. Jadi ya cuman kalau sekarang sih mungkin ya nggak akan kayak dulu ya, karena kan meskipun kalau misalnya kita udah onsite pasti juga kan terbatas gitu kan, karena kan masih pandemi juga gitu. Jadi kayak ya mungkin vibes-nya nggak akan kayak tahun 2019 gitu-gitu sih. Cuman kalau menurut aku udah nyaman sih di kampus gitu. Iya, iya. Berarti nyaman lah ya Kak, nggak ada harapan karena udah pernah ngalamin gitu ya selama 1 tahun gitu. Iya. Iya. Nah, coba Kakak ngasih tahu gambaran lah kalau misalkan selama tahun itu satu hari itu bisa ada 3 kegiatan atau 2 kegiatan, pokoknya sibuk gitu. Di hari Minggu kegiatan khusus atau apa gitu Kak. Mungkin Kak Tia nanti bisa berharap gitu. Oke, kalau di kampus mungkin hari Jumat ya yang UKM gitu-gitu kan, karena pada ngumpul gitu latihan, terus ada ibadah juga kan, ibadah akhir pekan, kalau hari Senin kan awal pekan gitu. Ya gitu sih, kayak ngumpul-ngumpul di kantin gitu, makan bareng dosen, karyawan, gitu-gitu sama kakak-kakak tingkat, adik-adik. Itu sih kayak kangen, terus bisa main-main gitu, kayak main pingpong. Banyak lah gitu. Kalau di asrama apa ya? Kayak misalnya kan asrama kan nggak tiap minggu harus bisa pulang kan. Jadi kayak kangen itu aja sih, kayak ke gereja bareng, terus nyari makan bareng gitu. Iya, Gitu iya. sih kalau kegiatan-kegiatannya. Mungkin nanti Kakak asiknya di mana sih gitu? Lebih suka di asrama kemarin atau nanti yang nggak asrama gitu? Karena kan di asrama mungkin agak dibatasi gitu. Nah, apa dibatasi itu mungkin Kakak nggak suka gitu? Ya suka nggak suka itu kan udah itu kan ya kayak wajib gitu di
patuhi. Jadi kayak lama-lama terbiasa juga, karena kan misalnya waktu pulangnya itu jam 6 kurang gitu, jadi kayak buru-buru tuh sebelum jam 6 kurang udah harus di pagar asrama gitu. Kayak itu sih yang kayak aturan-aturan awalnya kayak aduh nggak bisa nih, karena kan biasanya kalau keluar tuh nggak ada yang, pokoknya nggak ada jamnya, nggak ada batas jamnya. Terus sekarang tiba-tiba harus ada jamnya gitu. Lebih ke ya awal-awal mungkin nggak bisa, bukan nggak bisa sih, kayak masih sulit gitu kan. Cuman kan lama-lama pasti terbiasa juga sih gitu. Dan kalau pilih asrama atau enggak, kayaknya enggak sih. Enggak ya. Berarti Karena ada emang aku orangnya tuh kayak, aduh, bisa sih sebenarnya, cuman kayak lebih baik enggak deh gitu. kayak mungkin agak dikit. Cuman seru-seru sih di asrama, karena kan banyak kegiatan juga, terus kayak ketemu senior gitu, mentor, asisten mentor. Ya. Apalagi kan kayak ketemu bapak ibu kan di asrama, kayak masak bareng, bersih-bersih gitu. Jadi kayak terlatih juga sih. Iya. Lebih terbuka mungkin ya di asrama ya. Pastilah ya, Kak. Terbuka Iya. gimana? Soal kepribadian, soal keluarga. Iya, jadi Kan? kayak lebih mengenal satu sama lain gitu. Nah, iya. Nah, gini nih Kak, menarik ya Kak, untuk Kak Tia nih sekarang, menarik ya Kak, kita dengar cerita Kak Ulan gimana gambarannya tuh waktu asrama. Mungkin Kak Tia udah berapa kali Kak jadi senior asrama nih? Aku baru sekali sih. Baru sekali ya, harapannya mau 2 kali, 3 kali mungkin ya. Ya kalau bisa sampai akhir nih, soalnya nggak tahu, enak aja gitu di asrama. Kalau aku ya, aku kebalikan Kaulan. Cuma memang nggak tahu nanti kalau onsite tuh gimana asramanya. Nah, iya, menarik kan Kak. Kalau onset ini kan Kakak nggak tahu nih gimana, mungkin lebih capek atau lebih ekstra karena mungkin di situ kebaktian, kita yang ngarahin, kita yang bangunin mungkin ya, atau kita yang masak juga mungkin. Nah, dari gambaran Kak Ulan tuh tadi ada dibatasi waktunya, ada kegiatan-kegiatan UMKM. Dari situ Kakak mungkin berpikir mengatur waktu mungkin. Harapannya gimana sih Kak untuk ke kampus lah gitu? Ke kampus harapannya gimana gitu untuk Kalau harapan ya, kalau dari aku pribadi mungkin ya aku berharap nanti kalau misalnya onsite itu tuh bisa lebih fleksibel aja gitu. Bukan berarti semena-mena, tapi lebih fleksibel juga lihat aturan gitu. Nah, kan kayak misalnya di kampus kayak sebenarnya bebas ya, kalau yang aku bisa bayangkan sebenarnya kalau di kampus tuh bebas. Cuma kalau di asrama itu yang bakal kayak gimana ya, bakal banyak aturan-aturan yang membatasi kayak mahasiswanya. Paling sebenarnya lebih ke mahasiswanya sih yang harus bisa kayak ngatur waktu, ngatur kesibukannya juga ngatur tubuhnya. Mungkin kan kadang kita saking sibuknya sampai lupa mungkin makan, lupa istirahat. Paling gitu sih. Dan kalau misalnya onsite kan kayak kalau dalam gambaran aku tuh nanti kita bisa belajar untuk lebih disiplin. Ya, betul. Jujur sih aku pribadi lah dulu ya, di rumah juga nggak teratur gitu makannya, atau tidurnya juga, ya kan. Bukan karena kegiatan kampus kadang, karena pengen aja gitu. Iya nggak, Jer? Iya sih. Tapi kalau boleh tahu nih, Kak Wulan, lebih capek mana sih, online atau onsite gitu? Lebih lelah mana? Dua-duanya tentu lelah ya. Lihat. Cuman mungkin nggak tahu ya, lebih mungkin lebih lelah kalau aku ya, karena waktu itu aku di asrama kan, jadi kayak waktunya yang terbatas juga gitu kan. Jadi kayak aduh, pikirannya mau jalan tapi ingat jam juga, takut telat gitu kan. Iya. Kalau sekarang kan kayak bisa nyolong kuliah sambil jalan-jalan gitu. Cuman sama-sama capek sih, karena kan kuliah, tugas gitu sih. Cuman mungkin kalau onsite tuh kayak ya bisa nyolong-nyolong waktu dikit lah, kayak nongkrong, ngopi gitu sama teman. Capeknya hilang karena ada teman-teman juga gitu kan, kayak rame-rame. Kalau di rumah ya capek sendiri gitu. Berarti emang support system itu butuh gak ya? Iya, dari betul teman. banget. Oke, mungkin ini ya, kita sekarang kan lagi masa-masa praktek gini ya. Ya. Kalau boleh tahu, Kak Wulan praktek di mana sih sama KTA gitu? Kalau aku PKM 2 kan kembali ke Sinode, jadi prakteknya di Gemim. Berarti di Manado Kak ya? Iya. Kalau KTA di mana nih Kak? Karena aku PKM 1 berarti bukan gereja asal, itu
aku di HKBP. Jadi aku di HKBP Lagu Boti Habinsaran. Jadi aku bakalan pergi ke sana lah. Wih, jauh Kak ya, berarti perjalanannya ya. Jauh dan belum pernah. Jadi kayak, Iya. aduh sesuatu banget lah. Mungkin nih dari pengalaman praktek-praktek sebelumnya ini pada online berarti Kak Tia ya. Kak Tia online nggak sih tahun lalu? Yang Social immersion ya namanya? Ya. Social immersion kemarin online. Nah itu gimana tuh Kak social immersion online? Apakah sebelumnya ada wacana mau datangin langsung nih ke tempatnya terus nggak jadi atau gimana nih Kak? Ya itu waktu itu ada. Jadi kan kayak diiming-imingi lah dulu. Dan nanti bakalan UPPM bakal kasih. Oke nanti akan pergi dan segala macam. Udah senang. Ternyata nggak dikasih karena memang waktu itu zaman-zamannya tuh COVID meningkat banget. Jadi bener-bener di cancel dari rumah langsung dan nggak bisa ketemu orang, nggak bisa ketemu sama lembaganya, cuma bisa via Zoom kayak gitu. Berarti ini sekarang datangin langsung ke gereja bukan sinode berarti seneng ya nggak online lagi. Senang, cuma ada cerita-cerita gitu kayak kakak tingkat tuh ceritain gimana pengalaman mereka dan ketika aku mendengar beberapa pengalaman kakak sebelumnya tuh kayak, nanti aku gitu juga nggak sih? Maksudnya bakalan ada masalah nggak ya gitu? Karena kita kan benar-benar sendiri ya, maksudnya kayak nggak ada kelompok. Kalau social immersion kan ada tuh masih bisa lah gitu. Nah ini nih benar-benar sendiri, ditambah aku nggak pernah kesana, nggak kenal siapapun. Nah, itu menurut aku suatu pergumulan yang, aduh bisa nggak ya gitu. Cuma ya balik lagi kayak jalanin aja. Mungkin selama ini kayak kita balik ke masa-masa online social immersion itu ada pengalaman yang menarik nggak sih di situ atau emang nggak menarik sama sekali karena online tuh? Gimana? Sebenarnya menarik ya? Menarik banget karena pertama tuh kita kan gabung ya sama anak KDW dan itu kan kita nambah pengalaman terus kenal banyak orang juga jadi waktu itu agak apes juga sih bukan apes kayak nggak tahu kenapa jadi kayak kami berempat 3 orang tuh dari UKDW dan aku sendiri dari STF dan itu kayak ya ampun sendirian ini bisa nggak ya nanti sama dong nasib kita Kak nasib Yes, kita ya nasibmu juga ya On ya Iya sama. sendiri juga Iya. aduh sama nasib lagi kita nah sama Tapi onsite sih Kak, tapi mudah-mudahan. iya mudah-mudahan bisa lah bisa karena kan udah mulai reda ya mudah-mudahan Oke, nih. Nah, yang Kak lebih Ulan. tahan gimana? Nah, kan ntar Kak, penanya Kak Ulan dulu. Kakak ikut social immersion gak Kak? Nanti kami cakap-cakap nih, takutnya Kakak nggak social immersion nih, atau PPM tuh. Kita waktu itu apa ya, KKN apa-apa gitu. Itulah intinya. nah itu online atau ini Kak onsite Online sih. Karena kan ya online juga. berarti praktek pertama online juga Kak? Yang PKM 1. PKM 1 PKM 1 udah onsite sih. Cuman ya gitu terbatas juga. Kan itu kayak bukan ke sinode asal kan. Dan waktu itu juga sempat bingung gitu ya online apa onsite. Karena kan waktu itu juga COVID lagi naik-naiknya juga kan. Cuman dari pihak gerejanya memutuskan untuk onsite jadi tinggal di rumah jemaatnya gitu. Ya kayak agak takut juga sih karena kan masih COVID juga kan. Cuman ya mau nggak mau kan harus tetap praktek juga kan gitu. Prakteknya gimana sih? Kalau kami kan buat film dokumenter nih nanti. Kalau Kakak apa sih dulu kemarin? Yang mana? Yang PKM 1. semester 2 lah. Iya. Kalau PKM kan ke gereja ya. Oh iya. Oh, yang kayak social immersion gitu. Iya. Kalau kita sih nggak ada yang kayak buat proyek-proyek gitu sih. Cuman kayak bikin laporan aja, makalah gitu, terus presentasi. Karena kan itu yang awal-awal banget kan, mungkin kampus juga kayak masih belum belum terbiasa juga gitu kan. Jadi kayak biasanya aja gitu. Iya. Agak apa ya berarti ya, agak beda berarti percakapan kita tadi social immersion ya. Nggak masalah sih. Nah, tadi nih Kak Tia kan, ini mungkin untuk angkatan 21 nih, yang pertama kali nih bakal praktek dan juga langsung nih ke jemaat yang beda mungkin ya, atau buat film juga nih. Kak, apa sih Kak pesannya untuk teman-teman nih, untuk angkatan 21 yang bakal onsite mungkin ya? Apa sih Kak pesannya untuk buat film gitu? Apa yang mungkin perlu kami tahu gitu? Sebenarnya tuh yang paling penting tuh jangan takut kayak berani aja mau eksplor apapun. Namanya juga kan kita nggak tahu ya di lapangan itu nggak sama dengan apa yang kita bayangkan atau teori-teori yang kita pelajari dan segala macam. Jadi kayak apa yang kalian mau tampilkan
ketika kalian mengamati nanti, ya udah tampilkan aja apa adanya, jangan terlalu terpaku dengan apakah ini baik, apakah ini buruk, dan juga relasi sih, maksudnya kayak komunikasi itu harus lancar, sebisa mungkin tuh kalian jangan terlalu terfokus pada diri kalian sendiri. Kadang kan gitu ya, kita apalagi online nih, bawaannya tuh ya individual gitu. Nah nanti mungkin kalian bakal onsite ketemu sama orang-orang yang beda kampus dan segala macam. Komunikasi itu penting, saling support, saling bantu, itu sih kayak gitu. Nah, Ya mungkin kalau Kak Wulan nih, mungkin ada pesan atau apa saran gitu, kan udah pernah juga nih ketemu orang yang berbeda dari kita. Bukan berbeda, sama sih kita ya. Tapi maksudku orang-orang baru gitu loh. Ya. Mungkin ada pesan saran untuk angkatan 20 dan angkatan 21 yang baru kali ini turun langsung gitu untuk bertemu dengan orang-orang baru. Kesiapannya pasti pertama mental ya, dan kayak keberanian aja gitu, karena aku juga jujur orang yang kayak kalau baru awal ketemu kayak susah gitu loh untuk berbaur gitu, tapi lama-lama bisa. Jadi mungkin itu sih kayak keberanian juga, dan kayak nggak usah takut aja gitu. Kalau misalnya kalau yang social immersion kayaknya karena aku juga nggak terjun ke lembaganya, jadi kayak nggak tahu gimana ya. Cuman ya kayak yang Tia bilang tadi, kayak komunikasi aja gitu, dan harus sopan santun juga ya tentunya. Kalau untuk PKM 1 mungkin buat Tia dan teman-teman 2020 lainnya ya mungkin itu sih mental, terus juga kayak persiapan-persiapan kayak kalau onsite kan kadang kayak ditunjuk buat persiapan PA atau kayak doa-doa gitu kan. Ya sebenarnya kita siap sih, cuma kan agak kaget aja gitu kan kalau tiba-tiba disuruh doa atau apa gitu, karena kalau aku kabarin juga kan sempat ikut-ikut ibadah kayak tiba-tiba disuruh doa syafaat gitu. Cuman kalau untuk memimpin ibadah itu kan harus komunikasi sama pendeta mentornya juga. Mungkin yang gitu-gitu sih kayak doa gitu. Dan gak usah takut aja gitu. Iya harus betul-betul mental ya Kak. Mental. Iya. Ya. Ingat nih teman-teman, angkatan 21 nih mentalnya harus diperbaiki ya, atau ditingkatkan lah ya. Nah gitu ya. Nah aku ada pertanyaan terakhir mungkin nih. Satu, kembali ke pertanyaan-pertanyaan sebelumnya gitu. Sebelumnya kan tahun 2021 tuh ada tuh petisi atau apalah, mungkin surat pernyataan orang tua untuk pembelajaran tatap muka tuh, tapi terbatas, Jabodetabek aja gitu. Nah, udah di Matre itu, ada beberapa orang mungkin udah Matre. Kakak kan Jabodetabek kan, Kak Ulan sama Kak Tia kan. Jabodetabek kan waktu 21. Enggak ya? Kak Ulan enggak ya? Kak Tia? Aku enggak sih. Enggak ya? Nah, kalau nih misalkan nih nggak usah lah pakai pernyataan orang tua, tapi udah ada nih isu-isunya. Mungkin Kakak sama Kak Ulan sama Kak Tia kan dengar juga isunya ya, kita bakal onsite gitu ya, iya kan? Atau kami aja nih? Iya, udah dari tahun berapa ya dengarnya, katanya udah mau onsite gini-gini, tapi ya mungkin belum waktunya gitu. Nah, untuk tahun 22 gitu, ada nggak isunya gitu? Ada ya pasti ya? Udah sih, udah banyak dengar juga. Ya. Oke. Nah, gimana sih Kak? Kan kemarin tahun 21 nggak jadi ini. Nah, tahun 22 ada dua kemungkinan juga. Nggak tahu ya, mungkin karena pemerintah atau apa, kita nggak tahu ya, karena apa nggak jadi. Nah, ini ada rasa syukur atau apalah gitu. Untuk Kak Ulan dulu. Ya syukur banget kan. Maksudnya karena pemerintah juga kayak udah mulai gitu kan, kayak sekolah-sekolah kan udah ada yang onsite juga. Karena kan mungkin teman-teman yang berkeinginan tinggi gitu untuk onsite kayak wah udah ditunggu-tunggu banget nih. Ya gitu sih, kayak yang awal tadi aku bilang, kalau mau diharuskan onsite, kalau masih bisa memilih onsite atau online juga pasti aku bakalan milih online, cuman mungkin kuliahnya online tapi tinggalnya di Jakarta mungkin gitu. Iya, jumpa teman-teman ya, Kak. Iya, senang banget sih karena kan udah bisa, at least udah bisa berkumpul lah, misalnya satu angkatan, atau karena kan kita angkatan berapa 2020 sampai 2021 kayak cuman ketemu di Zoom doang kan, kayak belum lihat secara langsung, jadi kayak pengen juga merasakan gitu, karena kan yang waktu angkatan kita kan kayak ada kebersamaan juga kan sama kakak-kakak tingkat yang kayak kalian kemarin juga itu, cuman enaknya lebih enak onsite sih, kayak ada games-gamesnya, terus kayak makan-makan bareng gitu, itu sih yang paling pasti ditunggu-tunggu lah ya gitu. Apalagi pas prospek gitu kan, kayak kegiatan-kegiatannya, ada outbound-outboundnya gitu.
Iya, iya. Seru mungkin ya di onsite, tapi nyaman juga di online gitu mungkin ya, Kak. Iya, tapi kadang kita kan harus keluar juga dari zona nyaman kita. Itu dia. Nah, Kak Tia nih kan, pasti nih dari tadi ceritanya pasti bersyukur lah ya mau onsite gitu. Gimana Kak? Apa sih yang mungkin Kakak syukuri kalau misalkan nggak jadi tuh kita onsite gitu, tatap muka. Apa yang Kakak syukuri itu? Syukuri kalau udah onsite ya. Enggak, kalau kita nggak jadi nih onsite, Oh, udah dengar isunya gitu. apa ya? Agak kaget ya kalau misalnya nanti ternyata enggak onsite juga. Yang aku syukuri mungkin aku bisa lebih santai aja. Untuk ngatur waktu tuh lebih enak kan, karena Iya, iya. persiapan kuliah tuh cuma sebentar, kayak deket-deket nih gitu. Ibaratnya mau mandi deket, mau apa deket. Tapi kalau misalnya onsite kan, contoh mungkin dari kos harus ke kampus, itu kan waktunya udah Iya, butuh panjang waktu ya. juga. Iya. Paling yang aku syukuri kalau misalnya nggak jadi onsite ya itu aku bisa lebih fleksibel, sangat bisa lebih fleksibel. Kadang kan, bukan kadang, sering juga kalau ada kita tuh bisa 2 device, mungkin bisa kayak gitu. Kita bisa atau kita bisa kuliah, tapi kita juga bisa ngelakuin hal lain. Dalam artian tuh bukan kita mengabaikan kuliah, tapi kita bisa ya multitasking kayak gitu, Pak. Nah, tadi kan kalau misalnya nggak jadi nih, kalau misalnya jadi nih Kak, ada pesan-pesan gak sih buat teman-teman mahasiswa di luar sana gitu, pesan buat kuliah onsite gitu? Ya mungkin kayak tongkrongannya harus sama gitu atau apa gitu Kak. Mungkin dari Kak Ulan dulu kali ya, yang udah pernah onsite. Terus mau misalnya nanti onsite lagi nih ya, apakah ada pesan-pesan nih buat kami para adik-adik tingkat yang belum pernah merasakan onsite sama sekali? Pesan lah. Pesannya apa ya? Ya berbaur aja gitu satu sama lain. Mungkin susah juga ya, apalagi kan kita kayak jarang ngumpul gitu kan, apalagi pas COVID yang tinggi-tinggi itu kayak benar-benar di rumah. Mungkin kayak ada yang kepribadiannya berubah juga gitu. Cuman kalau pesannya itu kayak membaur, kayak membuka diri buat teman-teman juga, karena kan di kampus tuh penting banget ya, kayak berteman gitu, kayak saling support, kalau nugas bisa bareng-bareng gitu. Karena kan sekarang juga agak pusing ya kalau nugas sendiri, apalagi kalau buku-bukunya terbatas juga kan. Nah kan kalau di kampus ada perpus yang lebih membantu juga, di situ kan banyak sumber-sumber. Nah gitu sih, jadi kayak berteman tuh penting gitu loh, bukan soal cuman buat tugas, buat kuliah, tapi kayak teman buat jalan juga, curhat gitu, penting sih. Jadi kayak ya membaur, membuka diri, jangan yang tertutup-tutup amat gitu kan, begitu sih. Dan sampai saat ini sih yang aku lihat di kampus tuh nggak ada yang menonjol yang misalnya udah ketinggian banget gitu. Jadi kayak kita semuanya tuh sama gitu loh. Jadi kayak mau kakak tingkat, mau adik tingkat pun itu semuanya sama gitu. Jadi kayak membaur bareng-bareng gitu. Mungkin teman-teman juga mungkin lihat di story-story gitu, banyak kan yang kayak gabung sama abang-abang tingkat gitu kan, kayak seru kan. Jadi ya itu sih kayak semuanya kayak membuka diri gitu buat berteman lah satu dengan yang lain. Nanti teman-teman bakalan bisa ngerasa vibes-nya yang bener-bener itu, kalau ya puji Tuhan ya, kalau benar-benar udah onsite gitu. Amin, amin ya. Amin, kita doakan semoga kita onsite ya. Iya dong. Mungkin ini ya, kita masuk ke segmen terakhir aja. Satu kata deh atau satu kalimat nih buat kita semua nanti yang onsite. Kalau misalnya kalau jadi onsite, satu kalimat atau satu kata deh. Dari Katea apa nih? Ada nggak? Mungkin Satu kata ya? Boleh satu kata, satu kalimat juga boleh. Oke, satu kata aja ya, biar kayak ya paling aku mau ngomong semangat kayak gitu. Asik, semangatin nih, udah disemangatin kan? Semangat, teman-teman. Katea nih, semangat kalian semua. Nih, kalau dari Kaulan apa nih? Satu kalimat atau satu kata gitu. Ya, itu sih, semangat dan sukses. Semangat, sukses teman-teman. Ya, semangat aja gitu. Karena namanya juga kuliah pasti ada senang, ada susahnya gitu. Kadang kita ngerasa capek karena tugas yang tidak pernah berhenti ya mendatangi kita, tapi ya pasti bisa kok. Pasti bisa teman-teman. Oke, mungkin itu dulu kali ya yang bisa kita bicarakan pada hari ini. Mungkin dari Dion ada kalimat penutup atau kata penutup? Tema tuh. Nah, untuk Kak Tea dan Kak Ulan mungkin kasih 3 kata lah ya biar kita buat tema gitu. Kak Tea dulu
mungkin nanti Kak Ulan mungkin nyambungin gitu. 3 Nah, kata ini maksimal lah gitu Kak. kayaknya tadi kan pas ya penutupnya tuh kayak semangat, itu mungkin bisa kayak semangat berrelasi kah atau semangat apa ya? Nanti kan bakalan praktek, semangat berpraktek paling kayak gitu atau ya itu ya, nggak tahu lagi. Oke, tadi semangat berelasi ya Kak. Untuk Kak Ulan apa tuh Kak? Katanya 3 kata tuh. Bingung juga ya. Hmm. Setuju aja Nah, semangat itu tuh. aja nih. Itu tuh katanya temanya dari Kaulan, bingung aja. Bingung juga. Bingung juga. Oke. Bingung Oke. juga. Oke, ini kita bakal kita masukin nih Kak. Semangat berelasi, bingung juga mau sama berelasi gitu ya. Apa nih Jer? Boleh. Bingung. Boleh sih itu digabung. Juga. Bingung juga. Semangat berelasi. Oke, Ya. gitu ya. Di koma ya. Ya, bingung juga. Semangat berelasi. Semangat berelasi. Oke. Ya. Nah, ini temanya mungkin absurd tapi ya inilah dari kita gitu teman-teman ya. Oke, agak biasa nih Kak ya. Kami lakukan. Jadi nanti aku bakal bilang podcast kuy. Nanti Kak Ulan, Kak Tia, Bang Toper juga, Jerry bilang kuy gitu ya. Oke, siap ya Kak? Boleh. Oke, apa nggak serta? Ya, podcast kuy. Kuy. Kuy, oke. Ulang nggak sih? Kurang serta sih sebenarnya. Boleh ulang. Sekali lagi. Podcast kuy. Oke. Sekali lagi. Sekali lagi. Ini kok ketawa nggak sih? Harus ganjil nggak boleh genep. Oke Kak. Oke. Podcast kuy. Kuy. Oke. Mungkin sekian dari kami berempat ya di sini ya. Ada Dion, ada saya, ada Kaulan dan Katea. Terima kasih atas waktunya sudah mau mendengarkan kami. Apalagi Yon? Udah ya? Iya. Oke. Semangat teman-teman semua. Bye-bye. Terima kasih Semangat. teman-teman. Ya. Semangat. Terima kasih. Makasih. Sama-sama. Terima kasih Bang Toper.